Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas kasus 2 investasi ujian akhir semester praktik tahun lalu. Nah, langsung saja kita bahas soalnya. Anda ditugasi oleh ketua tim untuk mengaudit akun investasi PT Terus Semangat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Berdasarkan prosedur yang telah Anda lakukan, diperoleh informasi sebagai berikut. Perusahaan menempatkan sebagian dananya dalam bentuk investment in securities, saham PT Semoga, dan saham PT Lulus. Dan investment in shares itu saham PT Amin. Investment in security digunakan investasi yang digunakan untuk trading dan investasi saham available for sale. Sedangkan investment in share digunakan untuk investasi dalam saham yang perusahaan memiliki pengaruh signifikan yang akuntansinya menggunakan equity method. Investasi tersebut dilakukan pada tahun 2020. Ini merupakan pertama kalinya perusahaan melakukan investasi. Perusahaan menggunakan jasa broker dalam transaksi investasi tersebut dan membayar biaya transaksi berupa komisi broker. Catatan akuntansi menunjukkan per 31 Desember 2020 parsial adalah sebagai berikut. Investment in securities 325 juta, investment in share 1.015 miliar, fair value adjustment debit 45 juta, unrealized gain or loss investment income 38 juta kredit, unrealized gain or loss on investment equity 7 juta kredit, dan dividen revenue 57 juta. Berikut data perolehan investasi, ada tanggal perolehan PT Semoga 29 Desember 2020, saham PT Lulus 26 Juli 2020, saham PT Amin 1 Maret 2020. Harga saham 30.000 untuk Semoga, 40.000 untuk Lulus, dan 10.000 untuk Amin. Jumlah saham masing-masing 4.000, 5.000, dan 100.000. Komisi yang dikeluarkan untuk memperoleh PT Semoga, saham PT Semoga itu adalah 2 juta. Saham PT Lulus 3 juta, dan saham PT Amin 15 juta. Sehingga nilai net yang tercatat di akuntansinya perusahaan saham PT Semoga itu sebesar 122 juta, saham PT Lulus 203 juta, dan saham PT Amin 1.015 miliar. Nah, keterangan di sini menunjukkan jenis pengukuran dari saham. Untuk saham PT Semoga yang menggunakan fair value itu diukur pada eh, jenis pengukuran yang menggunakan fair value through profit or loss ya, FVTPL. Dan di sini keterangannya adalah trading. Nah, untuk saham PT Lulus itu keterangannya non-trading atau bisa kita kenal available for sale dan mengharapkan dividen. Nah, di sini bisa kita lihat akun yang digunakan untuk menyesuaikan eh, saham saham PT Lulus yaitu non-trading ini menggunakan fair value adjustment dan kreditnya adalah unrealized gain or loss investment equity. Yang mana di sini menggunakan fair value OCI. Nah, kalau fair value OCI, jenis pengukuran investasi itu harus memilih fair value OCI option atau opsi fair value OCI. Ya, meskipun keterangannya itu saham yang tidak ingin diperjualbelikan atau keterangannya investasi non trading, tapi kalau dia menggunakan penyesuaiannya unrealized gain or loss on investment equity, itu harus memilih fair value OCI atau fair value OCI option ya. Nah, sebaliknya kalau dia non trading tapi tidak memilih fair value OCI, maka akunnya tetap menggunakan unrealized gain or loss on investment dash income dan menggunakan akun fair value adjustment. Nah, untuk pemahaman ini sudah kita bahas di akuntansi keuangan menengah 2 di semester 4 ya, di periode UTS ya. Nah, di sini kita bisa lihat buku referensi untuk AKM 2. Nah, ekuitas yang di sini terkait dengan investasi di saham itu dikategorikan ya, tujuannya itu ada dua. Apakah diperdagangkan atau tidak? Jika diperdagangkan atau trading, maka pengukurannya itu sudah pasti menggunakan FVTPL. Jika tidak, merujuk ke pertanyaan yang selanjutnya, ketika dia non-trading, apakah memilih fair value OCI atau opsi FVOC?
Jika tidak memilih fair value option, fair value OCI option, itu akan dikategorikan sebagai FVTPL. Jika memilih fair value OCI itu menggunakan pengukuran fair value OCI tanpa recycling. Nah, bisa kita lihat bagaimana perlakuan akuntansi ketika memilih fair value OCI. Ya, non-trading yang tidak memilih fair value OCI itu jenis pengukurannya adalah FVTPL. Non-trading yang menggunakan fair value OCI itu jenis pengukurannya fair value OCI no recycling. Nah, perlakuan akuntansinya berbeda. Ketika dia FVTPL, maka menggunakan akun fair value adjustment ya atau FVA di poin nomor 3 ini. Dan unrealized gain or loss terkait dengan investasi ini akan dicatat pada laba rugi ya atau unrealized gain or loss dash income. Nah, sedangkan ketika kita memilih fair value OCI, itu menggunakan akun equity investment atau investment in securities sebagai penyesuaian nilai wajarnya. Jadi bukan menggunakan akun tambahan fair value adjustment lagi ya. Ya. Jadi perubahannya itu langsung direct ke akun investasinya, yaitu investment in securities atau dahulu kita belajarnya itu dengan istilah equity investment. Jadi ketika ada peningkatan nilai wajar, maka equity investmentnya ada di debit ya, atau dalam konteks kasus ini investment in securities di debit ya. Nah, berbeda dengan FVTPL itu menggunakan akun penyesuaian tersendiri, tidak direct ke akun investasinya, yaitu menggunakan fair value adjustment. Jadi ketika ada peningkatan nilai wajar, debitnya itu bukan langsung ke akun investasinya itu sendiri, tetapi menggunakan akun fair value adjustment. Dan kemudian akun ini akan ditandingkan ya di laporan posisi keuangan itu sehingga investment in securities itu ketika ditambah dengan pengaruh fair value adjustment itu sehingga nilai netnya itu mencerminkan nilai wajar yang sebenarnya ya. Berbeda dengan FVTPL itu menggunakan akun direct ya langsung ke akun investment in securities bukan menggunakan akun fair value adjustment. Nah, kemudian pada 31 September 2020, perusahaan menerima pembagian dividen sebesar 57 juta dengan rincian PT Lulus itu memberikan 7 juta dan PT Amin itu memberikan 50 juta. Perusahaan mencatat pembagian ini sebagai dividen revenue. Selama tahun 2020, perusahaan tidak menjual investasinya. Diperoleh informasi bahwa tahun 2020 laba bersih PT Semoga itu 4,5 miliar, laba bersih PT Lulus itu 6 miliar, dan laba bersih PT Amin itu 400 juta. Perusahaan tidak melakukan pencatatan atas hal ini karena tidak terdapat arus kas masuk. Harga pasar per 31 Desember 2020 saham PT Semoga itu 35.000, saham PT Lulus itu 41.000, dan saham PT Amin itu 12.000. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, ketika perusahaan mendapatkan dividen, saham yang diukur pada FVTPL itu akan dicatat dividen revenue di kredit ya. Sedangkan untuk saham yang menggunakan equity method itu langsung mengkreditkan akun investasinya, bukan menggunakan dividen revenue. Kenapa terjadi penurunan investasi ketika eh, pembagian dividen oleh saham yang kita memiliki pengaruh signifikan ya atau menggunakan equity method. Sederhananya ketika perusahaan investi ya membagikan dividen maka return earnings dari perusahaan tersebut berkurang ya. Ada return earnings di debit yang merupakan closing dari cash dividen ya. Ketika return earnings dari investi itu berkurang, maka ekuitas dari investi tersebut berkurang dan equity method itu mencerminkan pergerakan ekuitas dari investi. Ketika equity investi berkurang karena pembagian dividen, maka investasi berkurang sebesar proporsional dikalikan dengan dividen yang dibagikan ke seluruh pemegang saham milik investi. Sehingga nanti di sini perlu penyesuaian lagi kalau misalkan nilai totalnya
Ya, nilai totalnya dikalikan proporsionalnya. Tetapi kalau misalkan keterangannya di sini klien itu sudah menerima dalam bentuk eh, 50 juta ini, ya, dalam bentuk 50 juta ini artinya ini udah nilai yang dikalikan proporsionalnya ya. Udah dikalikan nilai proporsionalnya, dapatlah nilainya itu 50 juta. Nah, berbeda dengan laba di sini. Laba bersih di sini merupakan laba bersih secara keseluruhan ya, yang mencerminkan yang mencerminkan hak seluruh pemegang saham, sehingga ketika laba bersih ini meningkat, maka ekuitas investi meningkat, maka harus ada penyesuaian investasi yang meningkat sebesar proporsional dikalikan total laba ya. Sehingga total laba dikalikan proporsional kepemilikan itu adalah nilai investasi yang berpengaruh ya, atau kita bisa bilang nilai ekuitas yang berpengaruh eh, dari yang mencerminkan ya, yang mencerminkan investasi kita ya. Jadi peningkatan ekuitasnya si investi itu mencerminkan ya ada investasi kita juga meningkat seharusnya ya, karena menggunakan equity method. Nah, kita lihat ya, di sini juga ada harga saham, dan ini kita fokuskan kepada PT Semoga dan PT Lulus saja, karena kedua perusahaan itu ya, kita berinvestasinya di bawah 20%. 20% itu kan dia menggunakan fair value method ya. Dan kita perlu informasi harga saham terbaru itu mencerminkan nilai wajar dari PT Semoga dan investasi PT Semoga dan investasi PT Lulus. Nah, bisa kita lihat di sini ada informasi dari saldo ya terkait dengan investasi ya. Ada fair value adjustment dan ada juga unrealized gain or loss ya. Kemudian ada dividend revenue ya. Jadi bisa kita lihat di sini eh, data perolehan investasi tadi ya yang di bawah ini mencerminkan bahwa pada saat perolehan investasi, nilai yang dicatat untuk saham PT Semoga itu 122 juta, dan PT Lulus itu 203 juta, dan PT Amin itu 1.015.000.000. Nah, kita lihat di sini untuk perolehan ya, untuk perolehan yang menggunakan di sini ya keterangan IFRS 9 ya, untuk perolehan ya menggunakan pengukuran fair value true profit or loss ya, itu biaya investasinya itu dia akan dibebankan ke expense. Sedangkan di sini dikatakan ya, untuk fair value OCI dan teman-teman lainnya ya, atau di sini dikatakan kecuali fair value true profit or loss atau kecuali FVTPL, itu transaksinya akan diatribusikan ke investasi. Artinya, selain FVTPL, ada biaya komisi terkait perolehan akan dibebankan ke cost of investment-nya. Ya, jadi nilai netnya itu terdiri dari nilai eh, saham per lembar dikalikan dengan lembar saham ditambah dengan nilai komisinya ya, itu selain dari FVTPL ya. Nah, kita lihat di sini perusahaan mencatat untuk trading itu 122 juta. Sedangkan yang kita ketahui untuk IFRS 9 ya, atau eh, di PSAK yang mengadopsi IFRS 9 itu mengatakan bahwa eh, fair value true profit or loss ya, untuk fair value true profit or loss ya, ketika ada biaya komisi itu akan dibebankan ke expense ya. Untuk yang FVOCI, equity method dan sebagainya ya, atau pengecualian dari FVTPL itu akan diatribusikan ke investasi. Sehingga di sini untuk 122 juta ini salah pencatatannya, harusnya itu diakui adalah 120 juta aja tanpa ada 2 juta komisi yang terlibat di sini. Nah, untuk yang sampai lulus yang FVOCI itu sudah benar 203 karena terdiri dari nilai sahamnya ditambah dengan biaya komisi ya, sesuai dengan IFRS 9, kecuali FVTPL itu akan masuk ke nilai perolehan investasi. Nah, untuk
saham PT Amin yang menggunakan equity method yang kepemilikannya di atas 20% ya, di sini itu 25%, pencatatannya itu termasuk biaya komisi sehingga di sini perusahaan sudah mencatatnya dengan benar. Nah, berikut ya terkait dengan eh, ringkasan perolehan dari perusahaan dan berikut juga terkait dengan rekalkulasi nilai perolehan saham oleh auditor. Nah, di sini kita lihat harga per sahamnya saham PT Semoga, PT Lulus dan PT Amin ini sesuai data. Kemudian ada jumlah sahamnya sesuai data dan komisi sesuai data. Nah, nilai net ya berdasarkan per klien ya. Jadi nilai net per klien itu 122 juta, 203 juta, dan 1.015.000.000. Nilai investasi seharusnya atau per auditnya itu adalah 120 juta PT Semoga dan 203 juta PT Lulus dan 1.015.000.000 PT Amin. Nah, di sini menurut auditor yang benar sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau dalam hal ini lebih khusus ke IFRS 9 ya. Jadi beban 2 juta komisi ini terkait dengan FVTPL itu akan dibebankan dalam akun commission expense bisa atau brokerage fee juga bisa ya. Dan 3 juta dan 15 juta ini harus diatribusikan ke nilai sahamnya sehingga nilai net di sini itu sudah benar sesuai dengan perhitungan auditor ya. Jadi yang salah itu hanyalah terkait dengan FVTPL. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, di sini juga terkait dengan eh, pembagian dividen ini ya. Jadi terkait dengan pembagian dividen juga ada yang salah ya. Di sini PT Amin itu harusnya mengkoreksi ya, bukan ke dividen revenue tapi ke akun investment in shares gitu. Nah, tetapi perusahaan itu mencatatnya dividen revenue sebesar 57 juta, padahal 50 juta ini itu akan mengkreditkan investment in shares ya. Jadi bisa kita lihat bagaimana koreksi atas PT Lulus dan PT Amin terkait dengan pembagian dividennya. Karena PT Lulus itu merupakan eh, kepemilikan yang di bawah 20% atau menggunakan fair value method itu sudah benar dicatat dividen revenue di kredit ya sebesar 7 juta ya cash debit kredit dividen revenue. Nah, untuk PT Amin karena ini menggunakan equity method dan ekuitas investasi itu berkurang ketika pembagian dividen, maka investment juga akan mengikuti pergerakan equity, yaitu berkurang juga ya sebesar nilai total dikalikan proporsional. Nah, di sini sudah nilai proporsionalnya ya, nilai yang sesuai dengan persentasenya ya yaitu nilai yang diterima oleh PT Amin 50 juta. Sehingga jurnal yang benar itu yang tepat adalah cash di debit dan kemudian kreditnya itu adalah investment in shares ya. Nah, karena di sini perusahaan mencatatnya kreditnya itu dividen revenue-nya ya dalam dua sumber ya, 50 juta dan 7 juta, maka perlu ada koreksi terkait dengan 50 jutanya di kredit ya. Harusnya investment in shares bukan dividen revenue. Nah, bagaimana terkait dengan penyesuaian penyesuaian selanjutnya nanti akan kita bahas di part selanjutnya. Terima kasih.